Okay, boys, here we go. Halo Celengers, berbahagialah kalian yang masih bisa menikmati indahnya Hari Raya Idul Fitri di tahun ini ya. Jangan lupa yang punya dendam sama temennya, tolong dimaafin. Oke, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Let Life Be Beautiful. Film ini dirilis pada tanggal 5 Oktober 2020 di Cina. Oke, biar kalian gak penasaran, mari melebur ke alurnya. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang pergi menghadiri konser musik. Mereka ingin menyaksikan anaknya yang bernama Wang Xingyang tampil bernyanyi dalam konser tersebut. Awalnya mereka tidak yakin anaknya tampil atau tidak, tetapi mereka tetap datang. Hingga akhirnya artis Chen Chusheng memperkenalkan anaknya tampil di layar. Xingyang adalah seorang pelajar SMP berusia 14 tahun. Ia memiliki mimpi menjadi seorang yang ahli dalam bidang musik. Musik membuat ia merasa senang dan hidupnya lebih indah. Namun, suatu hari Xingyang mengalami suatu hal yang membuatnya merasa mendengarkan musik menjadi tidak ada gunanya. Ia bergegas menuju sekolah, namun terlambat. Untungnya, security mengenalnya karena ia aktif sebagai penyiar stasiun radio di sekolahnya. Saat di kelas, temannya menghampirinya untuk memberikan gitar. Xingyang sangat senang karena gitar tersebut adalah gitar pertamanya. Ia lalu memainkan gitarnya, meskipun masih terdengar fales nadanya. Kemudian datanglah Xiaoru menghampirinya. Xiaoru adalah siswa yang aktif di OSIS sekolahnya. Ia menegur Xingyang untuk tidak membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah karena akan mengganggu siswa yang lain. Guru pun datang. Xingyang segera menyembunyikan gitarnya. Ia juga panik karena belum memberikan buku PR ke Xiaoru. Saat memberikan buku PR ke Xiaoru, ia berbisik agar tidak lapor ke guru kalau dirinya membawa gitar ke sekolah. Karena Xiaoru baik, maka Xingyang tidak dilaporkan. Kelas pun usai. Xingyang bergegas dengan gitarnya menuju stasiun radio sekolah. Ia mempersembahkan lagu untuk seseorang yang telah membantunya hari itu sebagai bentuk terima kasih. Xiaoru tersenyum mendengarnya dari kelas. Di ruang stasiun radio, Xingyang mengobrol dengan temannya. Tiba-tiba ia mimisan. Xingyang heran mengapa dirinya mimisan. Setelah itu, temannya memberi pengumuman bahwa sekolah akan mengadakan audisi festival budaya dan seni sekolah. Xingyang berkata bahwa dia akan mengikuti audisi tersebut. Malam harinya, ibunya sedang memasak dan Xingyang belum juga pulang. Ayahnya tiba di rumah terlebih dahulu dengan membawa bingkai foto canggih yang baru saja dibelinya. Ibunya menegur ayahnya karena membeli barang yang tidak berguna. Tiba-tiba, Xingyang tiba di rumah. Xingyang berusaha menyembunyikan gitarnya, tetapi ibunya telah melihatnya. Ibunya menanyakan dari mana uang yang digunakan untuk membeli gitar. Xingyang berkata jujur, ia mendapatkan uang dari ayahnya. Tiba di hari audisi festival, para peserta menunjukkan kebolehannya, tak terkecuali Xingyang. Xingyang ingin menampilkan pertunjukan yang spesial. Ia meminta Xiaoru untuk merekamnya, sedangkan Xingyang memainkan musik di luar ruangan. Semua mata tertuju pada penampilannya. Tak disangka, tiba-tiba Xingyang terjatuh dan pingsan. Semua orang pun terkejut. Hidungnya mengeluarkan darah. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berbicara dengan kedua orang tua Xingyang. Mereka tampak cemas setelah mendapat penjelasan dokter. Orang tuanya menghampiri Xingyang yang baru saja terbangun dan menenangkan dengan berkata bahwa tidak apa-apa. Xingyang pun juga menanyakan terkait kondisi gitarnya. Sejak saat itu, Xingyang dirawat inap dan menjalani kehidupan yang baru. Xingyang banyak mendapat bingkisan makanan dari keluarganya. Ia terlihat sangat senang. Namun, di seberang tempat tidur Xingyang terdapat seorang anak yang baru dirawat. Di waktu yang lain, dokter menyampaikan kondisi Xingyang. Dalam sel darah Xingyang terjadi mutasi. Orang tuanya kaget dan menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dokter menjelaskan penyebabnya bisa karena makanan, lingkungan, dan kondisi tubuhnya. Di ruang pasien, seorang anak yang menginginkan makanan milik Xingyang mendatangi Xingyang. Xingyang pun memberikan makanannya kepada anak tersebut. Karena Xingyang memang jarang makan cemilan. Tiba-tiba saja anak tersebut tersedak kue yang dimakannya. Xingyang pun bergegas menolong.
Akan tetapi, saat akan membuka tutup botol, ia kesulitan dan kesakitan. Untung saja ada pasien lain yang datang membantunya. Setelah itu, Sinyang mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama. Guru dan teman-teman sekolah Sinyang datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sinyang. Sinyang tampak senang bercanda dengan teman-temannya. Ibunya mengobrol dengan gurunya tentang kekhawatiran bila Sinyang akan tertinggal pelajaran. Xiaoru menawarkan diri untuk bersedia membantu Sinyang mengejar ketertinggalan pelajarannya. Mendengar hal itu, Sinyang tampak kesal. Pengobatan Sinyang membutuhkan dana yang besar. Ayahnya sampai-sampai berniat menjual mobil yang dimilikinya. Di rumah sakit, Sinyang bertambah akrab dengan Dazuang. Dazuang yang sudah lebih lama menjadi pasien memiliki tempat favorit sebagai markas. Sinyang pun diajak menuju tempat itu. Markas tersebut terletak di atap gedung, yang mana para perawat menjemur sprei di sana. Di tempat itu ada juga pasien lain yang sering menghabiskan waktu sendiri di sana. Sinyang terlihat menikmati tempat itu. Tak disangka sesuatu kepanikan terjadi. Pasien yang sekamar dengan Sinyang dan Dazuang mengalami kondisi kritis. Melihat hal tersebut, ibu Sinyang tampak sedih dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Sinyang memposting foto bersama dengan teman sekamarnya yang baru saja meninggal ke grup chat leukemia. Malamnya, ada seseorang anonim dengan nama akun Tangtang yang mengirimkan chat ke Sinyang. Orang tersebut berkata bahwa baru saja melihat postingan Sinyang. Ia mencoba berpesan agar Sinyang jangan bersedih. Ia akan memberi dukungan padanya. Sinyang membalas chat orang tersebut dan menceritakan ketakutannya. Sinyang tahu bahwa penyakitnya berpotensi sembuh hanya 50% saja. Lalu Tangtang membalas bahwa Sinyang tidak perlu takut, karena we are too young to die. Sinyang tidak memahami maksud dari chatnya. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang menegurnya untuk tidur karena sudah malam. Keesokan harinya, Sinyang mencoba mencari tahu arti chat bahasa Inggris itu. Tiba-tiba ayahnya datang membawakannya gitar yang baru. Ia sangat senang dengan gitar barunya dan menceritakannya kepada teman chatnya. Sinyang memiliki impian untuk tampil bermusik di panggung. Ia menciptakan lagu dengan apa yang dialami di sekitarnya, termasuk Dazuang yang kesakitan karena disuntik. Sinyang mengajak Dazuang untuk membuat sebuah band. Mereka berlatih di markas dengan peralatan seadanya. Lalu muncullah seorang gadis kecil yang membawa peluit. Gadis itu ingin bergabung bersama mereka. Mendengar kebisingan Sinyang dan teman-temannya, datanglah pasien bernama Wuhan yang sering menyendiri di sana. Ia memarahi mereka semua karena berisik. Mereka pun ketakutan. Sore harinya, Xiaoru datang untuk belajar bersama Sinyang. Sinyang lelah, lalu menunjukkan kepada Xiaoru gitar barunya. Lalu Sinyang merekam lagu ciptaannya yang belum selesai itu. Kemudian mengirimkan kepada Tangtang. Tangtang pun memuji hasil karyanya. Tangtang berkata bahwa melihat usaha keras Sinyang membuatnya mendapat kekuatan dari Sinyang. Setelah itu, Sinyang kembali latihan bersama dengan berisik. Lalu datanglah Wuhan yang merebut gitar Sinyang. Wuhan memainkan sebuah permainan gitar yang mengagumkan. Sinyang, Dazuang, dan gadis kagum melihatnya. Sinyang mengajak Wuhan untuk bergabung dengan bandnya. Namun, tiba-tiba Wuhan mimisan dan pingsan. Mereka pun panik dan mencari pertolongan. Nyawa Wuhan terselamatkan. Dokter menasihati mereka semua untuk tidak terlalu lama berada di luar ruangan. Di kemudian hari, Sinyang dan bandnya kembali berlatih ditemani Xiaoru. Sinyang berdiri dan mengumumkan nama bandnya. Ia memberi nama Too Young to Die, yang artinya terlalu muda untuk mati. Beberapa hari kemudian, Sinyang baru saja menjalani kemoterapi yang pertama. Sinyang terus menceritakan kondisinya kepada Tangtang melalui chat. Seluruh badannya kesakitan, rambutnya juga terus-menerus merontok. Ia berkata bila ia sembuh pun dia akan terlihat jelek. Suatu pagi, ibunya datang untuk menyiapkan makanan dan membawakan kiriman paket. Tangtang mengirimkan paket berisi kopi untuk Sinyang. Ibunya tampak sedih melihat kondisi Sinyang yang menderita. Suster berpesan kepada ibunya agar segera mencukur rambut Sinyang. Ibunya berusaha menghibur Sinyang dengan menceritakan cerita-cerita lucu. Sinyang yang sedih merasa ceritanya tidak lucu. Lalu ia marah kepada ibunya karena tidak memberitahu kondisi penyakitnya yang sejujurnya. Ia mengetahui bahwa dia bisa saja mati sewaktu-waktu seperti pasien yang sekamar dengannya. Ia merasa tidak adil. Kenapa harus dirinya yang mengalaminya?
Ibunya kembali memarahinya bahwa apakah Sinyang berpikir bahwa ibunya mau anaknya menderita. Bahkan jika bisa, ibunya mau menggantikan posisi Sinyang dan memberikan nyawanya untuk Sinyang. Ibunya tidak mau mendengar Sinyang mengatakan hal seperti itu lagi. Kemudian ayahnya masuk membawakan alat pijat. Sinyang pun memeluk ayahnya dan menangis sambil berkata bahwa ia tidak ingin mencukur rambut. Hati kedua orang tuanya begitu hancur. Sinyang menangis saat rambutnya dicukur. Kondisi membaik, Sinyang berusaha kembali mengajak Wuhan untuk bergabung di bandnya. Wuhan bercerita bahwa sebelumnya dia adalah seorang pianis sebuah band. Karena sakit, ia harus dirawat inap. Awalnya teman-teman bandnya mendukungnya. Akan tetapi, setelah pulang dari rumah sakit, posisi pianis di bandnya telah diganti dengan orang lain. Sinyang berusaha meyakinkan Wuhan bahwa bandnya tidak akan mengkhianatinya. Sinyang mengingatkan bahwa Sinyang pernah menyelamatkannya sekali. Mereka pun terbentuk dalam sebuah band. Wuhan membantu mengaransemen lagu yang diciptakan Sinyang. Mereka terlihat sangat bahagia berlatih musik bersama. Orang tua Sinyang menemui masalah keuangan. Dokter menawarkan obat yang harganya cukup mahal, yaitu sebesar 2.000 yuan. Sedangkan sisa uang mereka hanya dapat bertahan tidak lama. Mereka tidak tahu cara apa lagi untuk memperoleh uang untuk pengobatan. Ibunya yang frustasi berkata untuk melahirkan anak lagi saja. Tak disangka Sinyang mendengar perkataan itu. Sinyang tampak sedih dan menanyakan apakah orang tuanya bermaksud menyisihkannya. Orang tuanya berusaha menjelaskan. Lalu Sinyang mencoba memahami dan berkata jika orang tuanya nanti melahirkan adiknya, ia berharap bukan karena untuk menyelamatkannya, tetapi karena orang tuanya mencintai adiknya. Demi menjaga Sinyang, ibunya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerja. Ia juga rela menjual rumahnya karena itu adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biaya pengobatan. Mereka pun mengangkut barang-barang untuk pindahan rumah. Di waktu lain, Xiaoru memberikan ide untuk band Sinyang dapat melakukan konser. Mereka pun dengan bersemangat mengurus tanda tangan perizinan mengadakan konser di atap gedung. Mulai dari membujuk orang tua hingga membujuk dokter untuk diizinkan. Sinyang mengundang Tang Tang untuk hadir di konsernya. Namun, sayangnya Tang Tang tidak bisa hadir. Konser pun diselenggarakan di atas atap. Acara itu dihadiri oleh pasien, keluarga pasien, perawat, dan dokter. Band Too Young Today mempersembahkan lagu berjudul When I Grow Up yang isinya tentang harapan mereka untuk bisa tumbuh besar dan senang. Mereka semua yang hadir tampak bahagia, terutama si Sinyang. Hingga suatu hari, tiba-tiba Dazuang mengalami kondisi yang kritis. Tangisan dan teriakan meliputi seluruh kamar. Sinyang syok menyaksikan kejadian itu. Dazuang pun akhirnya meninggal. Kini kamar menjadi sepi. Gadis kecil menanyakan keberadaan Sinyang. Sinyang dalam kondisi sangat berduka karena harus kehilangan teman dekatnya yang menemaninya sejak awal dirawat di kamar itu. Setelah waktu berlalu, Wuhan berhasil mendapatkan donor sumsum tulang belakang yang cocok dan bersiap menjalani operasinya. Sementara itu, Sinyang baru saja selesai menjalani kemoterapi kembali. Dokter mengatakan terapi telah berhasil, serta kondisi Sinyang membaik. Mendengar itu, orang tuanya pun sangat senang. Sinyang diperbolehkan pulang meninggalkan rumah sakit. Ia terkejut dengan segala perubahan yang terjadi. Ia pulang ke rumah yang asing baginya. Ayahnya menunjukkan kamar baru Sinyang yang didesain sama persis dengan kamarnya yang sebelumnya. Sinyang sedikit sedih karena tidak bisa kembali ke rumahnya yang dulu. Ia pun bercerita kepada Tang Tang. Sinyang kembali berangkat ke sekolah. Ia termenung sendiri sambil mendengarkan lagu dengan earphone-nya. Tiba-tiba Xiaoru menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang didengarnya. Sinyang menawarkan earphone-nya untuk mendengar bersama. Semenjak pulang, orang tua Sinyang sangat menjaga makanan yang dikonsumsi oleh Sinyang. Sinyang beralasan diet bila ada temannya yang menawarinya makanan. Sinyang terlihat menjadi pemurung. Ia sudah lama tidak menerima pesan dari Tang Tang semenjak ia telah pulang dari rumah sakit. Ia merasa sangat kesepian. Ia bertanya apakah Tang Tang marah kepadanya karena dia sudah pulang dari rumah sakit, sedangkan Tang Tang belum. Sinyang mengirimkan surat kepada Tang Tang dengan alamat yang tertera pada paket yang pernah diterimanya dari Tang Tang. Ia begitu merindukan dan khawatir dengan keadaan Tang Tang. Pada saat jam istirahat sekolah, Sinyang kembali terjatuh pingsan.
Dokter menjelaskan kepada orang tuanya tentang kondisinya terkini. Semua sel darah berkurang, trombosit pun menurun. Maka disimpulkan bahwa ada yang salah dengan kemampuan pembekuan darah Si Nyang. Ibunya yang mendengar hal tersebut tampak khawatir dan marah. Sebab selama ini ia sudah patuh dengan saran dokter dan sangat menjaga kesehatan Si Nyang. Ibunya menangis, frustasi dengan keadaan. Ia telah mengorbankan banyak hal, tetapi mengapa anaknya bisa sampai kambuh lagi? Ia memohon kepada dokter untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan supaya bisa menyelamatkan Si Nyang. Pengobatan Si Nyang terus berjalan. Xiaoru datang untuk menjenguknya. Ia sangat sedih melihat kondisi Si Nyang yang terbaring lemah. Tang-Tang, teman chat Si Nyang, ternyata selama ini adalah Xiaoru. Keadaan Si Nyang sedikit membaik. Ibunya sangat berhati-hati dengan apapun yang dikonsumsi oleh anaknya. Sementara itu, Xiaoru berupaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dari teman-teman di sekolah untuk memberi kata penyemangat bagi Si Nyang. Si Nyang tampak terhibur dengan tulisan-tulisan itu. Tiba-tiba saja Si Nyang bertanya kepada Xiaoru, mengapa ia mau membantunya belajar. Xiaoru mengaku ia melakukan itu karena dia anggota OSIS. Apapun alasan dibalik semua, Si Nyang berterima kasih kepada Xiaoru atas kebaikannya. Lalu Si Nyang meminta bantuan Xiaoru untuk mengantarnya pergi ke pantai, tempat yang menjadi markas bagi Si Nyang. Ia sudah lama tidak pergi ke sana. Xiaoru membantu merekam video Si Nyang dengan gitarnya. Tiba di hari ulang tahun Si Nyang. Ayahnya menawarkan untuk Si Nyang menentukan ingin diberi hadiah apa. Si Nyang ingin mulai hari itu ia tidak membutuhkan hadiah lagi. Mendengar itu, ibunya menasihatinya agar tidak pesimis. Si Nyang menjelaskan bahwa maksud perkataannya adalah ia merasa menjadi wangsinyang kedua orang tuanya merupakan hadiah ulang tahun terbaik yang orang tuanya telah berikan padanya. Si Nyang merasa sangat bahagia. Mendengar itu, orang tuanya tak kuasa menahan kesedihan. Ibunya berkata bahwa Si Nyang adalah hadiah terbaik dari Tuhan kepada ayah dan ibunya. Waktu pun berlalu, Si Nyang akhirnya pergi meninggalkan orang tuanya untuk selamanya. Dalam kondisi berduka, kedua orang tua Si Nyang makan bersama. Saat itu ayahnya menyantap bakpao. Melihat itu, ibunya mengambil seluruh bakpao dan membuangnya. Hal itu membuatnya teringat kepada Si Nyang. Hati kedua orang tuanya masih hancur atas kepergian Si Nyang. Hingga ibunya akan meminum obat alprazolam karena frustasi. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Xiaoru datang memberikan kotak yang sudah disiapkan Si Nyang untuk ibunya sebelum kepergiannya. Kotak tersebut berisi surat-surat. Salah satunya surat untuk ibunya. Si Nyang menulis apakah keadaan orang tuanya baik-baik saja. Si Nyang merindukan kedua orang tuanya. Si Nyang berpesan agar orang tuanya mau membantunya menyerahkan secara langsung flash disk berisi lagu ciptaannya kepada Chen Shusang, artis idolanya. Orang tuanya berupaya dengan segala cara untuk melakukan apa yang menjadi permintaan Si Nyang. Mereka telah mendatangi perusahaan, mengunjungi acara jumpa fan, namun gagal bertemu. Hingga akhirnya mereka berhasil bertemu Chen Shusang di bandara dan menyerahkan lagu beserta surat milik Si Nyang. Si Nyang menyadari bahwa tindakannya tersebut untuk membuat orang tuanya sibuk selama beberapa bulan. Ia ingin ibunya terus bertahan dan berada di samping ayahnya. Ia berharap melalui cara itu dapat melepaskan kesedihan kedua orang tuanya dan menerima kepergiannya. Saat konser berlangsung, Chen Shusang menyambut video yang dibuat oleh Si Nyang. Pada akhir video, Si Nyang berpesan bahwa lagunya ia persembahkan untuk membuktikan rasa cintanya ke semua orang. Dia berterima kasih atas semua orang yang telah mencintainya. Ada cewek tanya alamat dan film pun tamat.